Masa kalian tega untuk makhluk hidup seperti lele yang kalian pelihara, yang sebagai aset kalian kasih? Ya artinya kita membudidaya pakai hati kita, bro. Sobat, peliharalah budidaya lele seperti halnya manusia. Ya, gunakan hati kalian karena itu yang harus kalian tanamkan sebagai petani lele. Itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan bahas ya, bagaimana sih cara mengatasi penyakit kuning pada ikan lele kita, ya kan? Seperti Sobat tahu, penyakit lele banyak ya. Cuman saya fokus untuk video kali ini adalah cara mengatasi penyakit kuning pada ikan lele. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Oke, kita tunggu videonya tentu setelah tonton yang satu ini. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Oke, Sobat Magma, ya video kali ini tentu kita akan bahas tentang penyakit ikan lele yang saya rasa cukup mengkhawatirkan ya jika memang dibiarkan, yaitu penyakit kuning ya pada ikan lele. Ini juga berbahaya jika memang didiamkan karena sifatnya ini menular. Ya, artinya cepat menular kepada ikan-ikan yang lain. Nah, tentu kalian sobat mungkin pernah menemui ketika melihat ikan banyak kuning ya, artinya dari mulai mulut sampai ke bawah itu atau sisik tuh kuning gitu loh. Nah, itu yang kita harus cegah. Untuk saat ini untuk para pembudidaya lele pemula juga harus tahu ya, apa aja sih faktor yang menyebabkan penyakit kuning pada ikan lele. Oke. Faktor yang pertama, penyakit kuning itu karena kekurangan nutrisi dari pakan yang kita berikan. Artinya apa? Nah, kebanyakan sobat semua tahulah kandungan pakan yang harus kita berikan ke lele itu paling tidak harus optimal. Artinya mulai dari karbohidrat, protein dan segala macam itu harus ada dalam satu kandungan pakan yang kita berikan. Kalau misalkan ya kalian mungkin pernah coba pakan alternatif lah, contoh misalkan kita menggunakan maggot, menggunakan tiren atau apapun itu. Nah, pasti itu cuma dari satu gizi doang yang tercipta ya. Sehingga itulah yang salah satu yang menyebabkan timbul penyakit kuning. Ya. Sekali lagi, pengalaman ini ataupun ilmu ini yang saya tahu ya, kalau memang ada yang lebih profesional yang tahu tentang ilmiah tentang penyakit kuning ya monggo di-share di kolom komentar. Ini sepengetahuan kita petani Magma ya. Jadi penyakit kuning itu salah satunya itu tadi kekurangan nutrisi ya. Jadi pakan tuh harus lengkap kandungannya, makanya kita menganjurkan full pellet. Oke, yang pertama. Yang kedua, faktor yang paling juga bisa menyebabkan penyakit kuning itu adalah karena pakan yang kita berikan kurang higienis atau kurang bersih. Nah, ini juga yang menentukan buat sobat semua. Balik lagi bahwa kita walaupun pakai full pellet tapi bisa kena juga loh yang namanya penyakit kuning. Kenapa? Nah, kita akan bongkar di sini. Karena pelletnya ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana perhatikannya? Jangan sampai pellet yang kita gunakan sudah expired. Nah, yang sudah kadaluarsa itu juga nanti timbul jamur ya di dalam pakan tersebut, pellet tersebut ya. Jadi ini juga diperhatikan juga. Jadi penyakit kuning ini bukan kita sebagai pembudidaya menjudge bahwa oh itu hanya untuk pakan alternatif penyakit kuning. Enggak, justru banyak juga full pellet gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi ada yang expired dan juga tata letak yang salah. Oke, saya tunjukin Sobat Magma. Tata letak yang dimaksud adalah cara kita meletakkan karung pellet kita taruh itu tidak pada tempatnya. Artinya cuma ditaruh di ubin atau di bawah sehingga nanti menimbulkan lembab ya. Nah, ingat baik-baik, menaruh untuk pakan pellet ataupun karungannya itu ataupun tempatnya itu wadahnya harus di atas permukaan tanah ya. Ini seperti halnya saya contohin ya. Kita juga akhirnya menggunakan ini untuk mencegah penyakit kuning. Nih, kita kebetulan ada palet ya, jadi kita menggunakan palet ini untuk tatakan dari si pakan ini ya. Untuk brand janganlah karena kita bukan promosi brand. Nah, sekali lagi full pellet ini juga bisa menyebabkan penyakit kuning. Kalau kita lihat, kalau misalkan dia lembab, nah itu berarti sudah nempel dari bawah ke atas itu udah ada kandungan air ya, jadi lembab. Nah, nanti takutnya timbul jamur, maka terjadilah penyakit
kuning. Oke, itu penyakit kuning. Jadi dari situ awalnya. Jadi full pellet juga bisa kena. Tinggian ya kurang lebih 10 cm lah dari permukaan tanah. Nah, itu yang salah satunya ya, yang jadi kita bilang kurang higienis pakan full pellet juga. Nah, yang lainnya yang pakan full selain pakan full pellet itu bisa pakan alternatif. Contoh tiren, terus juga kemudian roti basi ya, roti BS lah istilahnya. Nah, gitu juga kan kalau udah expired kan pasti berjamur sobat. Masa kalian tega untuk makhluk hidup seperti lele yang kalian pelihara, yang sebagai aset kalian kasih dengan yang expired? Tentu akan ada dampak sobat ya, termasuk salah satunya itu. Gitu. Dalam budidaya lele juga kita kadang harus memperlakukan hewannya seperti halnya manusia gitu loh. Artinya kita benar-benar menjaga hewan ini sesuai dengan aturan. Nah, kalau kalian udah berikan pakan alternatif yang kayak tiren segala macam, yang basi, yang terus juga usus, jeroan yang mungkin tidak bersih pengolahannya, ingat ya, tidak bersih pengolahannya, maka itu bisa terjadi penyakit kuning. Jadi saya bukan mengatakan, oh berarti saya harus menggunakan full pellet dong. Enggak juga. Tuh full pellet juga kalau memang nggak dijaga tetap begitu. Nah, tapi jika kalian menggunakan semua apa yang kalian berikan itu bersih untuk ternak lele kita, maka insya Allah ya penyakit-penyakit itu bisa kita hindari. Ya artinya kita membudidaya pakai hati kita bro. Itu yang paling penting dalam budidaya ya. Cara untuk mengatasi penyakit kuning ya. Cara mengatasi untuk penyakit kuning yang paling utama adalah memisahkan dulu lele-lele yang kena penyakit kuning. Taruhlah kita melihat nih ya, kita lihat di kolam, ada nih 1, 2 nih ya kan. Nah biasanya kalau udah kena penyakit kuning itu gerakannya lambat. Istilah kalau udah kena penyakit ya ibarat dia udah nggak sehat seperti biasanya. Maka kita tinggal pisahkan, serok, masukin ke tempat IGD kayak kita gini. Artinya kita punya ruang IGD karena kita peduli dengan ikan kita. Kita obatin di sini. Nah, obatnya itu kita bisa gunakan kalau misalkan dengan probiotik ya, dengan obat-obatan itu bioalgasid bisa. Dosisnya sama seperti hal yang saya berikan kemarin, yaitu 1 cc untuk 1 meter kubik. Intinya tetap punya obat keras, tapi tetap yang digunakan adalah bakteri gitu loh, untuk airnya, bukan untuk ikannya sobat kalau bioalgasid. Oke, kemudian kalau kalian, oh ini promosi lagi dong. Bukan. Sobat semua dengerin dulu, karena yang kedua kalau kalian itu istilahnya mungkin nggak mau ribet kan pakai ini. Kalau misalkan mau ribet ya udah cari bawang putih, kemudian pakai daun pepaya secara herbal, masukin ke kolam yang lagi sakit IGD itu. Beres ya. Jadi sobat semua tolong pahami baik-baik konten saya dalam hal ini menjelaskan bagaimana bisa kalian bisa membudidaya itu dengan mudah. Tapi kalau memang harus mencari bawang putih dulu, mencari daun pepaya dulu, silakan gitu loh. Nah kemudian kalau misalkan itu seluruh kolam nih hampir penyakit kuning, kita lihat nih udah pada ngegantung penyakit kuning banyak, apa yang harus dilakukan? Langsung tebar di kolam itu ya. Selama masih istilahnya kita lihat itu banyak dan nggak perlu dikuras total, ya langsung tebar aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa, oh ini saya khawatir yang lain juga ada nih, penasaran pada saat pengurasan kolam itu, nah nanti kalian tinggal pisahkan mana yang sakit, mana yang enggak. Oke, jadi begitu cara mengatasinya sobat untuk penyakit kuning. Dan semua faktor tadi tolong diperhatikan. Berilah lele kita yang nutrisi yang sehat ya, kandungan nutrisinya lengkap dan juga pakannya higienis, itu yang paling penting. Sobat, peliharalah budidaya lele seperti halnya manusia. Ya, gunakan hati kalian karena itu yang harus kalian tanamkan sebagai petani lele. Itu saja semangat yang bisa saya berikan kepada petani seluruh Indonesia, termasuk petani lele. Tetap semangat ya. Salam sukses untuk para petani lele, petani Indonesia, dan salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama.